Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Khairul Alfan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing session tentang ukuran penyebaran data dalam ilmu statistika. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar kita tidak hanya tahu nilai rata-ratanya saja, tapi juga bisa memahami seberapa jauh data tersebar, seberapa bervariasinya data, dan bagaimana membandingkan posisi suatu nilai. Dalam video ini kita akan bahas satu persatu mulai dari data tunggal, rentang, rata-rata, varian dan standar deviasi hingga skor baku Z dan skor T. Jadi semua akan dilengkapi contoh agar mudah dipahami. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita bahas apa itu data tunggal. Jadi data tunggal itu adalah data yang disajikan secara langsung atau apa adanya, yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Jadi biasanya itu digunakan jika jumlah datanya tidak terlalu banyak. Contohnya gini, misalkan kita punya data nilai ulangan 8 siswa. Contohnya di dalam 8 siswa itu mempunyai nilai 7, 8, 6, 9, 7, 8, 8, dan 5. Jadi inilah yang disebut data tunggal, karena datanya masih berupa angka mentah yang siap kita olah lebih lanjut. Selanjutnya adalah rentang atau jangkauan. Rentang adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana, yaitu selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Semakin besar nilai rentangnya, berarti datanya semakin bervariasi atau jaraknya semakin jauh. Jadi rumusnya itu rentang sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kalau dari data tadi, nilai terbesarnya adalah 9 ya. Kita ambil nilai terbesarnya adalah 9. Jadi nilai terkecilnya adalah 5. Jadi rentang itu 9 dikurangi 5. Jadi hasilnya 4. Rentangnya itu 4. Berikutnya adalah rata-rata. Rata-rata adalah nilai wakil dari sekelompok data. Cara menghitungnya, jumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Mari kita hitung jumlah semua nilainya. Yang tadi itu ya, 7 ditambah 8 tambah 6 tambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 5, hasilnya 58. Banyak datanya ada 8 orang atau 8 siswa tadi. Jadi maka rata-rata itu 58 dibagi 8, hasilnya 7,25. Artinya nilai rata-rata ulangannya adalah 7,25. Sekarang kita masuk ke ukuran yang paling sering digunakan, yaitu varian dan standar deviasi. Keduanya mengukur seberapa jauh setiap data menyimpang dari rata-ratanya. Jadi varian adalah rata-rata kuadrat selisih data terhadap rata-rata. Kalau standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varian. Nilai ini yang lebih sering dipakai karena satuannya sama dengan data aslinya. Rumusnya varian sama dengan jumlah kuadrat selisih data dibagi banyak data dikurangi 1. Jadi standar deviasi sama dengan akar kuadrat itu dari varian. Mari kita menghitung. Di sini seharusnya menggunakan tabel ya teman-teman. Cuma di sini saya hanya sharing session. Jadi kita mungkin langsung saja. Setelah dihitung akan didapatkan jumlah kuadrat selisihnya adalah 11,5. Jadi varian 11,5 itu dibagi 7, hasilnya 1,64. Dari standar deviasinya itu akar dari 1,64 itu 1,28. Jadi semakin kecil nilai standar deviasi, berarti datanya semakin berkelompok dan tidak terlalu jauh dari rata-rata.
Terakhir nih, kita bahas skor baku Z dan skor T. Keduanya berfungsi untuk mengetahui posisi suatu data yang dibandingkan rata-rata kelompoknya atau untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Kalau skor Z itu menunjukkan seberapa jauh data berada di atas atau di bawah rata-rata dalam satuan standar deviasi. Rumusnya itu nilai data dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Contohnya kita ambil nilai 9. Z sama dengan 9 dikurangi 7,25 dibagi 1,28 hasilnya 1,37. Jadi artinya gini, nilai 9 itu berada 1,37 standar deviasi di atas rata-rata. Lalu ada skor T yang berfungsi mengubah skor Z agar tidak bernilai negatif dan lebih mudah dibaca. Biasanya dalam skala 0 sampai dengan 100. Jadi rumusnya itu T sama dengan 50 ditambah 10 dikali Z. Maka T sama dengan 10 ditambah 10 kali 1,37 dan hasilnya itu 63,7. Jadi artinya nilai ini setara dengan skor 63,7 dalam skala standar. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai ukuran penyebaran data, mulai dari data tunggal hingga skor T. Jadi semoga penjelasannya mudah dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dipraktekkan dengan soal lain agar semakin paham. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.